Sehingga Attab bin Usaid, seorang yang baru saja masuk Islam di antara tulaqah Makkah, itu mengatakan, bapakku beruntung tidak melihat pemandangan hari ini. Bapakku beruntung dia tidak melihat pemandangan hari ini. Pemandangan apa? Seorang budak berkulit hitam naik ke atas Ka'bah mengumandangkan adzan. Memangnya Muhammad ini tidak punya orang lain untuk disuruh mengumandangkan adzan. Kenapa harus budak berkulit hitam ini? Jadi itu sesuatu yang sangat menyinggung perasaan kebanggaan jahiliyah orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW mengecup dahinya dan berkata, aku bagian dari dirimu, engkau bagian dari diriku. Kata sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hari itu tidak ada yang lebih membuat kami cemburu melainkan Julaibib. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang cerah ini Allah menghimpun kita di dalam satu majelis yang mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Haitsu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk berakrab-akrab dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab tempuhannya itu mudah baginya jalan menuju ke surga. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan, coba bayangkan hadis ini, betapa pemurahnya Allah Azza wa Jalla. Belum tentang berapa banyak ilmu yang dikaji, berapa yang dihafal, berapa nanti yang diamalkan. Sekedar setiap langkah yang ditempuh menuju ke majelis ilmu itu saja, tiap langkahnya memudahkan jalan kita menuju ke surga. Maka inilah yang tidak diremehkan sedikit pun oleh para salafus salih, di mana untuk menempuh jalan menuju ilmu mereka tidak pernah menyesal, meskipun kadang-kadang yang mereka dapatkan dari ilmu sebenarnya telah mereka tahu. Mereka menempuh jalan 3 bulan untuk mendapatkan satu hadis yang ternyata matannya sudah tahu, hanya sanadnya berbeda sedikit, begitu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala satu hari berhaji bersama Imam Yahya bin Ma'in. Lalu setelah musim haji mereka merencanakan menuju ke Yaman, ke San'a, untuk mencatat hadis dari Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala, pemilik kitab Musannaf. Ternyata Imam Abdul Razzaq juga sedang berhaji. Kata Yahya bin Ma'in, lah ini orangnya di sini, kita minta saja dia duduk membacakan kitabnya, kita catat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ilmu yang berkah tidak diperoleh dengan cara begitu. Akan kutunggu beliau sampai selesai urusannya di Makkah. Kalau beliau pulang ke San'a, aku akan susul ke sana. Dan ternyata Imam Abdul Razak urusannya di Mekah banyak, sahabatnya banyak, diampirkan kemana-mana. Baru kemudian beliau pulang ke San'a, ke Yaman, dan begitu sampai di San'a, ketika Imam Ahmad nyusul, bekalnya Imam Ahmad sudah habis tuntas, gak tersisa. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala terpaksa bekerja di Yaman itu pagi sampai siang jadi kuli di pasar. Barulah beliau duduk di majelisnya Imam Abdul Razak pada sore hingga malam. Bertanyalah Imam Abdul Razak, ini Ahmad bin Hanbal? Naam. Kenapa aku melihat kamu di sini hanya sore sampai malam? Di mana kalau pagi?
Majelisnya beliau itu dari pagi sampai malam. Kalau pagi saya bekerja, Syekh. Udah nggak usah bekerja, tinggal di rumah saya. Tidak apa, Syekh. Saya lebih suka bekerja memenuhi kebutuhan saya. Oh, Malik dulu juga menanggung hidup murid-muridnya. Tidak apa-apa, saya juga pengen seperti Malik, kata Imam Abdul Razak. Seperti Imam Malik dulu, murid-muridnya itu semuanya ditanggung oleh gurunya, hidupnya. Kata Imam Ahmad, wallahi ilmu Anda satu ayat lebih saya sukai daripada dunia seisinya. Biarkan saya bekerja, Imam. Udah bekerja sampai tuntas, beliau menamatkan kitab Al-Musannaf, pulang ke Baghdad. Padahal dari semua isi kitab Musannaf, kebanyakannya hadisnya beliau juga sudah tahu. Tetapi itu tidak pernah disesali. Karena apa? Inilah majelis ilmu yang satu langkah menujunya memudahkan jalan ke surga. Hari-hari ini banyak di antara kita kehilangan berkahnya langkah-langkah menuju ke majelis ilmu. Bukan salah bahwa teknologi memudahkan kita, internet memudahkan kita, YouTube memudahkan kita, sehingga kemudian kita ini kalau ngaji tinggal nyuwun sewu, numpuk bantal yang tinggi, geletak, kakinya jegang, handphone diangkat ke atas, setel YouTube, lihat ustadz kesayangan, tema yang disukai, celek, ngaji begini. Kalau kemudian nanti pas ngantuk geblak begitu baru bangun lagi itu. Tetapi kita menyadari ada indikator berkahnya ilmu itu menjauh ketika kita hanya mencukupkan diri dengan yang seperti itu. Indikatornya di mana? Bukan kajiannya baik, ustadznya baik, ilmu yang disampaikan baik. Yang kelihatan ada kehilangan berkah itu komentarnya. Kadang-kadang ada ustadz baik-baik menyampaikan ilmu di YouTube, direkam, disebarluaskan begitu ya, di bawahnya komentarnya isinya pro kontra, caci maki satu sama lain, saling menjelekkan sesama muslim, memanggil dengan gelaran-gelaran buruk, suudzon. Wah, subhanallah. Kita kehilangan berkahnya ilmu di situ. Kita kehilangan berkahnya langkah-langkah menuju ke majelis ilmu, apalagi duduk di majelis ilmu. Di mana duduknya di majelis ilmu ini ghasyathumur rahmah, kata Nabi SAW, wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dicurah-curahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dicurah-curahi rahmat Allah? Ahli majelis ilmu. Maka ahli majelis ilmu pastilah hatinya lembut. Dari mana dalilnya? Fabima rahmatim minallahi lintalahum wala kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Rasulullah itu dipuji oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Disebabkan rahmat Allah, kata Imam Ibnu Katsir, rahmat Allah kepadamu, rahmat Allah kepada mereka, lintalahum, maka engkau menjadi lembut kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan engkau lembut, maka engkau bisa menyampaikan risalah Rabbmu, kebenaran dari Rabbmu, al-huda wa dinil haqq, petunjuk dan agama kebenaran itu, sehingga pesannya sampai kepada penerima. Walau kunta faddan, kalau kamu kasar, ghalidal qalbi, berhati keras, sikapnya kasar, hatinya keras, lang faddu min haulik, maka mereka semua akan bubar menjauh dari sisimu. Apa akibatnya kalau mereka bubar menjauh dari sisimu? Risalahnya tidak tersampaikan, risalahnya tidak kemudian mendapatkan sambutan. Maka ini musibah yang besar. Termasuk musibah besar ahli kebenaran tapi kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahli kebenaran tapi kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka faddan ghalidal qalbi, sehingga menjadi orang bersikap kasar, berhati keras. Yuk, kalau tidak bisa raufun dan rahimun seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal jangan berhati keras. Sayyidina Umar itu sikapnya kasar, tapi hatinya sangat lembut. Sayyidina Umar itu duren bagi yang suka. Memang luarnya kasar, berduri-duri gitu ya, tetapi di dalamnya lembut, pulen, manis, lezat, wangi bagi yang suka. Maka lebih utama lagi menjadi manggis, kata guru saya dulu Al-Yaram Taid Khalil, yang namanya Kanjeng Nabi itu kayak manggis. Kayak manggis kenapa? Dalamnya halus, lembut, putih, manis, luarnya merah, mengkilat, dan ada kabar gembira buat kita. Gitu ya? Ada kabar gembira buat kita.
Yang repot kalau jadi dondong. Dondong itu apa, Pak? Dondong itu luarnya halus mengkilat gitu ya, tapi dalamnya berduri-duri pating cere ngingih. Kalau waktu di desa saya dulu makan dondong itu paling enak bukan dikupas dipotong pakai pisau. Makan dondong yang paling enak, rasa aslinya keluar tidak hilang, itu gimana caranya, Pak? Jepitkan pintu gitu. Jadi gitu. Nah, itu dondong itu cara makannya begitu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sikapnya halus tapi hatinya kasar gitu. Yang kayak begitu cocoknya jepitkan pintu gitu. Ini Masya Allah Tabarakar Rahman. Maka kita ini curahi rahmatnya Allah. Bagaimana tidak kita kemudian berada dalam majelis ilmu, datang salaman, saling senyum gitu ya, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, menyampaikan kepada saudara kita adanya salam sejahtera dan rahmatnya Allah, berkahnya Allah dilimpahkan untuknya. Nggak mungkin salam itu nyambung dengan ngajak gelut, assalamualaikum, ayo, nggak nyambung. Salam itu pasti dengan satu keakraban, dengan cinta, dengan ukhuwah, persaudaraan, persahabatan. Belum lagi bergandeng tangannya, berjabat tangannya. Ada salafus saleh itu dua orang saling jabat tangan kemudian saling meriwayatkan asar tentang jabat tangan. Yang satu bilang aku mendengar dari syekhku fulan, dari fulan, hadatsana fulan begini. Sungguhnya orang yang berjabat tangan maka dosa-dosa berguguran dari sela jemari mereka. Yang satu kemudian mengatakan aku juga mendengar fulan berkata hadatsana fulan, terus gitu ya. Yang paling utama dari dua orang yang bersalaman adalah yang tidak melepaskan terlebih dahulu genggamannya gitu ya. Akhirnya apa? Dua orang salafus saleh ini gandengan tangan terus, salaman terus, itu nggak ada yang mau melepaskan. Gimana bisa lepas ketika waktu sholat tiba takbiratul ihram gitu, baru lepas gitu ya. Tabarakallah. Jadi ini keindahan, keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini fabima rahmatum minallahi lintalahum, karena kita mendapatkan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang raufur rahim, menjadi seorang yang penuh dengan kelembutan dan penuh dengan kasih sayang kepada sesama kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Maka inilah Nabi yang dijuluki Nabiur Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau terminologi Islam rahmatan lil alamin itu keliru sebenarnya. Kenapa keliru? Kalau ayatnya kita rujuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan agar engkau menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi yang rahmat semesta alam siapa? Islamnya atau Muhammad SAW? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi semesta alam, karena yang beriman kepadanya selamat dunia akhirat. Yang tidak beriman tetap selamat di dunia dari penenggelaman dan pembenaman yang terjadi pada umat-umat sebelumnya yang mendustakan para rasul. Dia rahmat bagi semesta alam, bagi yang mukmin maupun yang ingkar kepadanya. Masya Allah gitu ya. Maka kita ini bisa menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Seberapa banyak kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebesar itu pula kita menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Seberapa kuat kita meladeni Rasulullah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang bisa meladeni Rasulullah itu kalau dia berharap jumpa dengan Allah. Seberapa besar harapan kita jumpa dengan Allah, sekuat itu pula kita meladeni Rasulullah. Wal yawmal akhir, dan seberharap apa kita jumpa dengan hari akhir, sekuat itu pula kita meladeni Rasulullah SAW. Wa dzakarallaha katsira, dan seberapa banyak kita berzikir kepada Allah, itu pula, sekuat itu pula kita mampu meladani Rasulullah SAW. Kenapa orang ingin jumpa Allah? Karena iman. Maka sekuat apa kita beriman, sekuat itu pula kita meladani Rasulullah. Kenapa orang ingin jumpa hari akhir? Karena dia beramal saleh. Kalau beramal salah nggak pengen jumpa hari akhir. Kenapa? Tanggung jawabnya repot gitu. Kalau beramal soleh maka dia berharap jumpa hari akhir. Maka seberapa banyak kita beramal soleh, sebesar itu pula kita meladani Rasulullah SAW. Wa dzakarallaha katsira, dan orang berzikir kepada Allah karena cinta kepada Allah. Mengingat-ingat dalam hati itu karena cinta.
maka in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena itulah yang mampu mengittiba Nabi SAW, meneladani Nabi SAW adalah yang kemudian dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wasyatumur rahmah wa hafatsumul malaika, dinaungi sabset malaikat. Ketika kemudian malaikat-malaikat itu nanti menghadap Allah, mereka tidak akan beranjak dari sisi Allah sebelum ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dinaunginya di dalam majelis itu, sehingga mereka menjadi pembela-pembelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketentraman turun kepada yang bermajelis ilmu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, karena memang hati hanya tentram dengan mengingat Allah, sementara majelis seperti ini adalah majelis untuk mengingat Allah, mengingat bahwa Allah lebih besar dari semua masalah kita, dari semua kesedihan kita, dari semua kekhawatiran kita. Maka ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu tidak ada ketakutan, khawatiran, dan tidak ada mereka itu bersedih hati karena mereka tahu Allah lebih besar dari semua persoalannya, Allah lebih besar dari semua masalahnya. Dan wa dzakarahumullahu fi man indah, ini yang kita harapkan sesuai dengan tema kita, bagaimana kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Mudah-mudahan kita ini lebih terkenal di langit daripada di bumi. Karena Allah menyebut-nyebut nama kita. Karena Allah mengenalkan kita kepada para malaikatul muqarrabin. Karena Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan para makhluk-makhluknya yang mulia. Jadi senangnya kita bermajelis ilmu ini karena Allah nyebut-nyebut kita. Lawang disebut sama ketua RT saja kadang bangga, disebut sama lurah saja kadang bangga, disebut sama wali kota, bupati saja kadang bangga, disebut presiden di acara kenegaraan dengan penuh pujian saja bangga, apalagi disebut oleh Rabb semesta alam, diperkenalkan kepada kekasih-kekasih yang ada di sisinya. Maka kita ini ingin terkenal di langit, gitu, bumi ujian. Kayak saya ini sudah repot, sudah terlanjur antum kenal saya. Nah, ada ceritanya lagi At-Taqi Al-Khafi. At-Taqinya dipertanyakan, Al-Khafinya babar blas, gitu. Sudah, gitu ya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu menangisi karena beliau masyhur, terkenal, kemana-mana orang kenal, gitu ya. Mau jadi At-Taqi Al-Khafi yang dipuji-puji Rasulullah SAW, orang takwa yang tersembunyi ini udah gak bisa lagi. Maka ini yang perlu kita inginkan kepada diri kita, anak-anak kita. Kalau bisa jadi orang takwa dan tersembunyi. Kalaupun terkenal, kalau bisa terkenalnya sesudah mati. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau masih hidup, yang kenal berapa orang? Yang kenal Ibrahim alaihissalam ketika dia masih hidup itu berapa orang? Banyak gak kira-kira? Enggak banyak. Tetapi doa beliau, waja'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan aku buah tutur yang baik pada orang-orang yang terkemudian. Maka sekarang ini miliaran orang seluruh dunia nyebut-nyebut nama Ibrahim setiap hari berulang kali. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Ini kekasih Allah yang sejati yang begini, yang disebut-sebut orang sesudah kematiannya. Ketika hidup enggak terkenal enggak apa-apa, malah selamat. Karena terkenal ketika hidup itu tambahan ujian, tambahan keruwetan, tambahan urusan itu. Ini yang saya selalu diingatkan oleh istri saya. Saya senang istri saya itu belak-belakan ingatin tuh. Bah, ambok di luar orang kagum sama Abah, seneng sama Abah, cinta sama Abah. Nanti di akhirat semua persaksian mereka bahwa Abah baik itu, kalau aku bilang belgedes, rampung semua Abah. Saksi utamanya itu aku kok, gitu. Kata istri saya begitu. Saksi utama itu aku sama anak-anak sama tetangga sebelah itu. Kalau mereka bilang Abah itu prek gitu, nah selesai Bah, selesai. Ambok seluruh dunia muji-muji, tidak ada urusan. Yang persaksian utama yang akan didengarkan. Tetapi kok kalau aku bilang Abah baik, terus seluruh dunia juga ikut bilang Abah baik, nah persaksian mereka menguatkan gitu. Jadi kalau enggak, yang paling tahu siapa Abah aku. Itu ya, Masya Allah Tabarakar Rahman. Bagaimana kemudian kita ini, betapa jadi orang terkenal, ndak ada bagusnya wong yang bikin orang dia lihat sebagai orang baik itu karena Allah menutupi aib-aibnya.
karena Allah menyembunyikan berbagai keburukannya, karena Allah tidak membongkar dosa-dosanya. Subhanallah, tabaraka rahman. Ini yang kemudian harus kita senantiasa sadari. Tapi seperti tadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal menangisi keterkenalan. Keterkenalan ini ujian yang tambahan, tetapi mudah-mudahan kalaupun terlanjur terkenal gitu ya, nanti kalau kita mati yang muncul berikutnya adalah tambahan-tambahan cerita tentang kebaikannya. Seperti cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu selama hidup sudah dikenal sebagai orang yang sangat mulia, karim, dermawan, zahid, wara, ahli ibadah. Bahkan Zainul Abidin itu gelar yang diberikan oleh imamnya tabi'in Madinah, Imam Sa'id bin al-Musayyib. Beliau mengatakan inilah Zainul Abidin, inilah yang menjadi penghias para ahli ibadah, inilah mahkotanya para ahli ibadah, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi begitu beliau wafat, tambahan cerita tentang kebaikannya itu tumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi penduduk Madinah itu sudah saking terbiasanya mendapatkan kadang-kadang berbagai macam bingkisan di depan rumah mereka, makanan, pakaian di berbagai kesempatan. Setelah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat, kok nggak ada lagi paket-paketan semacam itu? Ini mana? Lalu orang-orang pun curiga, jangan-jangan yang selama ini ngasih adalah beliau radhiyallahu anhu. Maka kemudian bersaksilah orang yang memandikan jenazahnya, lah iya, mungkin begitu, wong saya itu mendapati punggung beliau itu ngapal kayak kuli. Jangan-jangan beliau yang tiap malam bagi-bagi berbagai macam bingkisan dengan memikulnya sendiri. Oh iya, coba cek gudangnya. Betul, di gudangnya sudah disiapkan banyak bingkisan lain yang belum sempat dibagi. Tabaraka rahman. Jadi ada orang yang menambah-nambahkan cerita kebaikan-kebaikan tentang kita. Begitu kita wafat, itulah yang kita harapkan. Inilah at-taqi al-khafi. Tadi yang sudah disebutkan hadisnya oleh beliau, berapa banyak hamba-hamba Allah yang tidak dikenal, yang kalau ngelamar pasti ditolak, kalau ngasih syafaat, ngasih rekomendasi nggak akan diterima, datangnya tidak disadari, hilangnya tidak dicari, kusut masai rambutnya, lusuh pakaiannya, begitu ya. Tetapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia diijabah seketika oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Masuklah seorang lelaki, gagah perawakannya, indah pakaiannya, gitu ya. Sangat wangi dan rapi penampilannya. Mengambil saf terdepan, terkemuka, disambut orang, disukai, dicintai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bagaimana menurut kalian orang ini? Orang ini kalau melamar pasti diterima, kalau memberi syafaat pasti diperhatikan, kalau berjalan diiring orang, kalau duduk dikerubungi orang. Masya Allah. Lalu datang yang berikutnya, yang berlawanan 180 derajat dalam soal penampilan dengan yang pertama. Kusut masa rambutnya, lusuh pakaiannya, dalam keadaan yang lemah, lesu, letih wajahnya. Maka Nabi SAW bertanya, bagaimana menurut kalian orang yang ini? Ini kalau ngelamar pasti ditolak ya Rasulullah. Ini kalau ngasih syafaat gak bakalan diterima. Ini begini. Maka Nabi SAW mempersaksikan, ketahuilah satu orang yang belakangan ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama. Lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama. Masya Allah. Di keadaan yang semacam ini membuat kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara makhluk-makhluknya, sebagaimana dia menyembunyikan Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan. Semua malam Ramadan itu istimewa, mulia. Tetapi yang namanya Lailatul Qadar itu yang paling mulia dan paling istimewa, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara semua malam Ramadan itu. Ada ciri-ciri yang kadang-kadang kita bisa nebak-nebak. Oh, kayaknya sekarang wong ganjil loh malamnya gitu ya. Oh, ini wong malam 27 gitu. Oh, tadi malam ini kayaknya wong sekarang cerah gitu. Kita bisa nebak-nebak, tapi tidak pernah bisa memastikan yang mana yang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena judulnya kisah-kisah, nanti kita ceritakan beberapa kisah gitu ya. Mudah-mudahan menjadi satu pelajaran bagi kita untuk senantiasa memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi intinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, karena yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha mengerti. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, ayat ini turun tentang Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika beliau naik ke Ka'bah dan kemudian mengumandangkan adzan pada hari Fathu Makkah. Jadi pada hari Fathu Makkah, Bilal mengumandangkan adzan di atas Ka'bah atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Attab bin Usaid, seorang yang baru saja masuk Islam di antara Tulaqa Makkah, itu mengatakan, bapakku beruntung tidak melihat pemandangan hari ini. Bapakku beruntung dia tidak melihat pemandangan hari ini. Pemandangan apa? Seorang budak berkulit hitam naik ke atas Ka'bah mengumandangkan adzan. Memangnya Muhammad ini tidak punya orang lain untuk disuruh mengumandangkan adzan. Kenapa harus budak berkulit hitam ini? Jadi itu sesuatu yang sangat menyinggung perasaan kebanggaan jahiliyah orang-orang Quraisy. Bagaimana bisa Bilal yang budak berkulit hitam ini mengumandangkan adzan dengan menaiki Ka'bah Baitullah yang mulia? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kita ini tidak boleh mengukur kemuliaan dari warna kulit, mengukur kemuliaan dari suku bangsa, mengukur kemuliaan dari nasab keturunan, mengukur kemuliaan dari harta dan kedudukan, mengukur kemuliaan dari jabatan dan pengaruh. Tidak, semua itu tidak diizinkan Allah untuk mengukur kemuliaan. Satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Tetapi kan kita harusnya mengukur kemuliaan dengan takwa. Lah kok sayangnya takwa itu nggak ada displaynya di wajah. Kan kita jadi enak kalau takwa itu ada displaynya di wajah, kayak display baterainya kurang berapa persen gitu. Dan misalnya kita ini display di wajah kita 65 angkanya gitu. Kita lihat ada orang angkanya 85, Masya Allah beliau lebih mulia daripada saya. Level takwanya 85, saya 65. Nah itu kita cium tangan, kita peluk-peluk, Anda lebih mulia daripada saya. Lalu kita punya 65, kita lihat ada orang lewat cuma level takwanya 45 gitu ya. Ya kita rangkul, Allah mas mudah-mudahan dikaruniai takwa yang semakin banyak gitu ya. Karena ukuran kemuliaannya adalah takwa, yang diizinkan Allah cuma takwa. Lah tapi kok ternyata satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan Allah itu ternyata disembunyikan di dalam dada. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, takwa itu di sini, disembunyikan oleh Allah di dalam dada, sehingga yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala tentang siapa yang lebih takwa di antara hamba-hambanya. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensuci-sucikan diri kalian sendiri, karena Allah lebih tahu tentang apa-apa yang ada di dalam dada kalian semuanya, gitu kan? Nah ini kan jadi repot. Katanya nggak boleh ngukur dengan selain takwa. Lah takwa yang boleh dipakai ngukur malah disembunyikan. Piye toh? Kan kalau kita jadi manusia ngeyelan begitu. Piye toh? Nah tetapi itu bermakna, kata para ulama, cuma dua hal. Satu, berjuanglah selalu untuk menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua, jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah memandang rendah sesama hamba Allah, karena kita tidak tahu siapa yang lebih takwa, dan dengan itu pula kita tidak tahu siapa yang lebih mulia. Maka ada kisah tentang Sayyidina
Julaibib radhiyallahu anhu. Dari namanya saja sudah mencurigakan sekali yang namanya Julaibib, karena kata Jalabib atau Julaibib ini maknanya orang hina dina, sudah dari sononya. Apalagi nasib terlihat, nasabnya tidak diketahui. Itu aib terbesar bangsa Arab itu kalau tidak punya nasab. Bapak sopo ora cetok gitu ya, simbahnya nggak ketahuan, nggak punya nasab. Dan dia seorang yang berkulit hitam dengan beberapa cacat di tubuhnya yang membuat orang mungkin ngeri memandangnya. Itulah Julaibib radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Nabi SAW keluar dari masjid berjumpa dengan Julaibib. Maka Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Julaibib, "Hei Julaibib." "Ya Rasulullah." "Kamu gak nikah Julaibib?" Rasulullah bercanda, "Siapa yang mau punya menantu kayak saya?" Rasulullah cuma senyum. Hari berikutnya Rasulullah tanya lagi, "Hei Julaibib." "Ya Rasulullah." "Enggak nikah kamu Julaibib?" "Aduh ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya?" Hari berikutnya Nabi SAW kemudian bertemu lagi dengan Julaibib. Bertanyalah beliau kepada Julaibib radhiyallahu anhu, "Hei Julaibib." "Ya Rasulullah." "Enggak nikah kamu Julaibib?" "Waduh ya Rasulullah, mana ada yang mau punya menantu macam saya, mana ada yang mau punya suami kayak saya." Nabi SAW kemudian menggandeng tangan Julaibib, "Ayo ikut aku." "Kemana ya Rasulullah?" "Katanya mau nikah." "Yuk." Dibawalah oleh Nabi SAW ke rumah seorang Ansar, seorang tokoh Ansar yang memiliki seorang putri yang cantik jelita. Maka Nabi SAW melamar wanita itu. Tuan rumah senangnya luar biasa. "Masya Allah ya Rasulullah, Masya Allah Tabarakar Rahman, indah sekali hari ini, keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana tidak Rasulullah SAW melamar putri kami akan punya menantu semacam engkau ya Rasulullah. Ini sungguh sebuah hal yang sangat membahagiakan." Gitu. Kata Nabi SAW, "Bukan untukku." "Oh, terus untuk siapa ya Rasulullah?" "Untuk Julaibib." Dieng gitu. Bapak dan ibu gadis ini seperti dihantam palu godam hatinya. Tidak menyangka bahwa Nabi SAW akan mengarahkan agar putrinya menikah dengan Julaibib, orang yang paling dipandang hina oleh seluruh orang Madinah. Bahkan beberapa tokoh Madinah itu sampai mengatakan, "Kalau Julaibib berani masuk ke majelis kita, akan aku lakukan hal yang mengerikan kepadanya." Saking tidak diridainya untuk masuk ke majelis orang-orang terhormat. Itu Julaibib. Maka kata bapak dan ibu itu kemudian, "Ya Rasulullah, tidak adakah pilihan lain? Seberat itukah yang harus kami tanggung?" Wah, dramatis sekali gitu ya. Kemudian gadis ini mendengar apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya. "Wahai ayah dan ibu," kata gadis ini, "Iya nak, bagaimana nak? Coba, siapakah yang memerintahkan agar aku menikah dengan Julaibib?" Kata ayah dan ibunya, "Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Nah," kata putrinya yang salihah ini, "kalau Rasulullah SAW yang memerintahkan, apakah menurut kalian akan ada keburukan di balik perintah itu?" Dek, bapak ibunya kaget. Anaknya lebih solehah, anaknya lebih baik, anaknya lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian mereka tidak punya pilihan lain karena gadis itu ridha kepada Julaibib. Mereka pun dinikahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memang mengetahui seberapa kadar ujian bagi hambanya. Gadis solihah ini sudah lulus ujian tahap pertama, yaitu maukah dinikahkan dengan Julaibib. Nah, ujian tahap berikutnya kayaknya berat sekali, yaitu berumah tangga dengan Julaibib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan hari itu Rasulullah SAW mengumumkan keberangkatan untuk jihad fisabilillah. Maka berangkatlah mereka untuk berjihad fisabilillah. Julaibib langsung pamit kepada istrinya, "Aku berangkat dulu, maafkan aku, di hari pernikahan kita aku meninggalkanmu." Berangkat Julaibib bersama Nabi SAW dan para sahabat ke medan tempur. Selesai peperangan, Rasulullah bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Kata para sahabat dengan mantap dan serempak, "Siap, tidak ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mulai tengok-tengokan.
Tidak ya Rasulullah. Masih tidak. Nabi SAW bertanya untuk yang ketiga kalinya, apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat sudah kasak kusuk. Siapa? Enggak ada. Enggak ada. Iya, saya juga enggak merasa siapa. Enggak ada. Semua bilang enggak ada. Enggak ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, tapi aku kehilangan Julaibib. Maka para sahabat segera ingat, oh iya, Julaibib. Mana Julaibib? Ini coba bayangkan, bahkan di tengah sahabat saja mereka tidak menyadari kehadirannya, tidak merasa kehilangan jika dia tidak ada. Tabaraka Rahman. Di mana? Cari, ketemu dengan kondisi jasad beliau terluka parah di bagian depan, beliau telah gugur syahid, tidak ada satu anak panah pun yang menancap dari belakang. Artinya beliau tidak pernah melarikan diri dari medan tempur. Maka digalilah liang lahat untuk memakamkan Julaibib. Rasulullah SAW turun ke bawah untuk yang menjadi meletakkan jenazah itu ke tempatnya. Maka kemudian ketika jenazah itu diletakkan di tempatnya, Rasulullah SAW mengecup dahinya dan berkata, aku bagian dari dirimu, engkau bagian dari diriku. Kata sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hari itu tidak ada yang lebih membuat kami cemburu melainkan Julaibib. Betapa inginnya kami semua menggantikan polisi Julaibib. Dikecup oleh Rasulullah, kemudian dikatakan, aku bagian dari dirimu, engkau bagian dari diriku. Masya Allah, tabaraka rahman. Maka kalau bapak ibu punya anak kok low profile, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka tampil-tampil, jangan sedih pak. Bakat jadi at-taqi al-khafi, bakat jadi orang takwa tersembunyi. Dari 10 sahabat yang dijamin ke surga, 10 sahabat yang dijamin ke surga, semuanya orang terkenal pak. 9 orang terkenal, kecuali 1 orang, namanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Orang kenalnya, dia adik ipar Umar bin Khattab sekaligus sepupunya. Tapi di mana riwayat yang menceritakan tentang kiprahnya itu di mana? Coba nyari-nyari di dalam Sirazat, nyari cerita tentang kiprahnya Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, di mana coba ketemunya? Yang lain semuanya terkenal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 9 terkenal semua. Kiprahnya dalam sejarah luar biasa dahsyat semua. Cari-cari coba kisah tentang Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Cerita tentang beliau itu, satu, biasanya yang paling terkenal adalah cerita tentang masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi apa beliau diceritai itu? Jadi pelengkap penderita. Ngapain? Sayyidina Umar mau membunuh Rasulullah, dibelokkan oleh seseorang yang mengkhawatirkan Rasulullah, dibelokkan ke rumah adiknya. Kamu ngapain ngurusin Muhammad? Adikmu saja masuk Islam, ikut agamanya Muhammad. Aib kalau kamu mau bunuh Muhammad tapi ternyata adikmu pengikut Muhammad. Beuh, masa? Kata Umar. Iya, coba saja dia sama suaminya Sa'id bin Zaid sudah masuk Islam. Datang Umar ke rumahnya Fatimah binti Al-Khattab. Begitu sampai depan rumah tertegun sesaat karena di dalam terdengar suara bacaan Al-Quran. Ada murabbinya datang, namanya Khabbab ibn al-Arad, sedang mengajari keluarga itu Al-Quranul Karim. Begitu tahu di luar rumah ada seseorang, berhenti ngajinya. Ketika berhenti ngajinya, tertegunnya Umar lepas. Lalu kemudian dia sedang gedor pintu, buang, Fatimah buka pintunya. Khabbab ibn al-Arad itu dengar suara Sayyidina Umar bin Khattab, masuk ke kolong sembunyi. Semua orang takut pada Umar zaman itu. Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid membukakan pintu. Begitu Umar masuk, langsung dia tampar adiknya, plak, gitu kan. Kemudian Sa'id bin Zaid yang berusaha membela istrinya kena tonjok, duar, gelangsar, pipinya pecah, giginya patah, berdarah mukanya. Nah, itu cerita tentang Sa'id bin Zaid sampai di situ. Apa? Gelangsar, pipinya pecah, giginya patah. Radhiyallahu anhu. Cerita yang lain, nanti pada suatu hari ada seorang wanita yang mencuranginya dalam soal batas tanah patok batas tanah.
digeser sama wanita itu sehingga memakan tanahnya Sa'id bin Zaid. Maka diadukan ke pengadilan, di pengadilan dia nggak bisa ngajukan saksi, dia kalah. Di pengadilan dia itu kalah, pelengkap penderita lagi itu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau wanita ini jujur dan adil di dalam gugatannya, maka berkahilah dia. Kalau dia curang, mendolimi aku, maka binasakanlah. Begitu wanita itu pulang, sampai ke kebunnya, kerprosok masuk lubang, dipatok ular, mati. Khatam ceritanya. Gak ada cerita tentang Sa'id bin Zaid ketika perang Badar ngapain, ketika perang Uhud ngapain, ketika perang Khandaq ngapain, ketika kemudian Sulhul Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan ngapain, ketika perang Khaybar ngapain, ketika Fathu Makkah ngapain. Gak ada ceritanya. Tabaraka Rahman, low profile, at-taqi al-khafi. Jadi memang Bapak Ibu rahmati Allah, salah satu tugas kita ini mengenalkan sahabat-sahabat Nabi SAW ini kepada anak-anak kita sejak kecil supaya mereka bisa mengidentifikasi diri, aku tuh mirip siapa, kan gitu. Saya dulu berpikir apa pentingnya hadis iqtadu billadaini min ba'di, ambillah qudwah dari dua orang sepeninggalku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Terus saya pikir-pikir betul juga ya, Rasulullah memberikan hadis ini menjadi hikmah yang sangat besar buat kita. Maksud saya begini Pak, meskipun Rasulullah itu uswatun hasanah, tapi kita ini kalau dituntut langsung meladani Rasulullah kadang-kadang agak susah, rumit. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu saking sempurnanya, kilo ke milo, itu bikin mata kita silau gitu. Susah mau meladani Rasulullah itu susah. Lah segala seginya sempurna begitu. Jadi bapak sempurna, jadi suami sempurna, jadi kakek sempurna, jadi tetangga sempurna, jadi anggota masyarakat sempurna, jadi pemimpin negara sempurna, jadi imam sholat sempurna, jadi mu'alim guru sempurna, jadi panglima perang sempurna, jadi apa? Semuanya sempurna. Mau meladainya gimana? Karakternya Nabi SAW itu bulat utuh sempurna. Itu agak susah diteladani. Tapi Rasulullah ternyata telah memberikan kepada kita jalan untuk meladani beliau dengan bersabda apa? Iqtadu billadaini min ba'di. Coba ambil qudwah dari dua orang sepeninggalku, Abu Bakar atau Umar. Kalau tidak Abu Bakar, ya Umar. Coba lihat umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu karakternya kan kalau dibagi dalam dua garis besar, kalau tidak mirip Abu Bakar, ya mirip Umar. Iya. Sampean itu pasti mirip salah satu, mirip Abu Bakar atau mirip Umar. Mirip Abu Bakar yang lembut, gitu ya, tapi teguh. Nah ini yang sering keliru. Bukan lemah lembut Abu Bakar itu. Abu Bakar itu kuat lembut. Lembut tapi teguh, Masya Allah, gitu ya. Gimana nggak teguh Abu Bakar yang lembut itu ketika peristiwa Isra Mi'raj? Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya Abu Bakar, kami dulu bilang Muhammad gila tapi belum ada buktinya. Oh sekarang itu ada buktinya. Kata Abu Bakar, apa buktinya? Lah Muhammad bilang semalam dia di Baitul Maqdis pagi-pagi sudah cerita-cerita sama kita. Itu kalau nggak gini kan enggak gitu. Kata orang-orang Quraisy, kata Abu Bakar, apakah kalian mendengar sendiri Rasulullah SAW? Beliau bilang begitu. Bener. Dia bilang gitu, gila kan? Ya enggak, kata Abu Bakar. Kalau Nabi yang bilang begitu ya saya percaya. Kata orang itu. Tidak mungkin Abu Bakar, kamu pernah belum ke Baitul Maqdis? Pernah. Berapa lama perjalanan kalau pulang ke sini? Sebulan. Lah itu ngerti sebulan. Lah kok Muhammad bilang semalam dia masih Baitul Maqdis, paginya sudah di sini. Kok kamu percaya? Lah percaya, yang bilang beliau, masa saya nggak percaya? Gara-gara ngeyel ini Abu Bakar digebukin sampai pingsan di depan Ka'bah, diseret pulang ke rumah. Begitu siuman, apa yang ditanyakan pertama? Bagaimana keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata orang-orang, Nabi baik, selamat, alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu sendiri? Kalau Nabi SAW selamat, semua baik-baik saja. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kita ini kuat gitu dan lembut. Abu Bakar As-Siddiq, orang lembut kalau nggak hati-hati jadi lembek. Iya kan? Ini lembut orangnya. Ternyata setelah didalami lebih jauh bukan lembut itu, lembek. Apa-apa yahyo nggak bisa bilang tidak gitu. Selembut-lembutnya Abu Bakar bilang tidak ya tidak gitu ya, tapi bagaimana kemudian beliau berkokoh dengan keputusannya untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, umat saja sampai terheran-heran. Lah seluruh penjuru dunia sedang memusuhi Islam. Romawi menyiapkan pasukan, Persia menggelar latihan perang gitu ya.
orang-orang Yaman keluar dari Islam, Al-Aswad Al-Ansi jadi nabi palsu, Musailimah Al-Kadzab mendirikan kerajaannya di Yamamah dengan wahyu-wahyu palsu. Semua Bani Tamim, Fazaroh banyak yang murtad. Lah kok ini cuma menolak bayar zakat mau diperangi. Lu koncone njuk sapa lek gitu. Kata Sayyidina Umar, kalau semua kau perangi ya Khalifah Rasulullah, kita mau sama siapa? Oh itu kamu perangi itu orang yang cuma nolak bayar zakat loh, masih sholat loh, kata Umar, masih sholat ya Khalifah Rasulullah, mereka itu masih sholat. Kata Abu Bakar apa? Umar, nggak tahu apa? Di dalam Quran perintah sholat sama zakat disatukan sama Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau ada orang yang mau memisahkan sholat dengan zakat akan kuperangi sampai habis. Abu Bakar Siddiq, lu katanya ini lembut, kok galak gitu. Kalau sudah dituntut untuk menjadi teguh, Abu Bakar Siddiq yang paling teguh. Abu Bakar itu tahu kapan sedih, kapan jangan sedih. Wong mau ditinggal Rasulullah sudah nyicil sedih duluan. Dibacakan surah An-Nasr semua takbir, Abu Bakar nangis. Lo kok nangis kenapa? Lo kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, selesai tugas beliau. Kalau selesai tugas beliau ya kita bakal ditinggal. Orang-orang padahal masih takbir, Allahu Akbar, datang pertolongan Allah, kemenangan, manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Gitu kan? Nabi SAW berkhutbah, seorang hamba diberi pilihan, apakah menjadi nabi dan raja ataukah rasul dan hamba. Lalu hamba itu diberi pilihan, apakah bersama orang-orang yang dicintai ataukah ar-rafiqul a'la. Maka dia memilih ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Nangis lagi, kata Abu Sa'id Al-Khudri, nangis sih, kenapa sih itu? Syekh kita ini kenapa? Rasulullah cuma cerita ada orang diberi pilihan kok nangis. Kata Abu Bakar, enggak tahu kalian. Yang diberi pilihan itu beliau. Beliau milih Rafiqul A'la, berarti sebentar lagi mau pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Nangis-nangisnya dihabisin duluan. Begitu hari H Rasulullah wafat, semua nangis, semua ngomyang, semua enggak karuan sampai Sayyidina Umar menghunus pedang di depan rumah Nabi. Ayo, mana yang bilang Rasulullah wafat? Sini, ku potong lidahnya. Munafik dia, bohong dia. Saya bilang Rasulullah wafat. Rasulullah itu cuma menghadap Allah, nanti pulang. Dulu Musa juga menghadap Allah 40 hari dibilang mati. Akhirnya Musa pulang. Ayo siapa yang mau bilang Rasulullah wafat? Maju sini. Bayangkan Umar bin Khattab sampai ngombyang karena nggak kuat menahan duka bahwa Rasulullah sudah wafat. Insyaallah. Abu Bakar datang tenang gitu ya. Kenapa? Sedihnya sudah nyicil. Udah habis gitu. Masuk ke rumah Rasulullah. Dicium wajah Rasulullah SAW. Alangkah wanginya engkau ketika hidup, alangkah wanginya ketika engkau sudah mati. Kalau Allah memang telah mematikanmu, dia tidak mungkin mengumpulkan dua ajal bagimu. Inilah engkau ya Rasulullah. Keluar, Umar duduk. Wapa? Itu masih ngomong terus gitu. Umar duduk, enggak mau duduk, langsung Abu Bakar pergi ke tempat yang agak tinggi. Beliau berkhutbah mengatakan, amma ba'du, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup kekal. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kata Umar, seakan-akan ayat itu baru turun ketika dibaca Abu Bakar. Luruh Umar, pedangnya jatuh, dia terduduk lemes, kemudian baru menangis dengan tangisan sadar bahwa Rasulullah benar-benar sudah wafat. Itu lembut, teguh. Ceritakan Abu Bakar pada anak-anak kita. Siapa tahu anak-anak kita kemudian nanti bilang, aku tuh mirip Abu Bakar. Kalau sudah seneng mirip Abu Bakar, dia itu nanti nggak perlu kita bacain ceritanya Pak, googling sendiri, nyari-nyari sendiri, nyari bukunya sendiri, baca sendiri. Kenapa? Karena identifikasinya sudah dapat. Aku tuh mirip Abu Bakar. Bacakan cerita Umar. Oh, aku tuh mirip Umar. Kenapa? Buala rek aku rek. Kayak Umar keras, kayak Umar kasar, tapi hatiku lembut. Aku penyayang, aku tuh sayang sama adikku. Aku tuh sayang sama tetanggaku yang miskin. Aku tuh sayang sama ibu yang merebus batu, gitu. Tabaraka Rahman. Umar, wah, aku tuh kayak Utsman. Apanya dek? Aku pemalu. Utsman pemalu, tapi pemalunya diikuti kedermawanan. Oh, aku tuh kayak Ali bin Abi Thalib. Apanya dek? Suka bercanda, kelakar, isi going. Sayyidina Ali kan bercandaan, meskipun bercandanya asyik gitu. Ada orang Khawarij kan memang bikin onar, datang kepada beliau. Ini gimana ini? Zaman Abu Bakar dan Umar
keadaan damai tentram. Ketika kau yang jadi khalifah, keadaan kacau. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iya, wong zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya kayak saya, lah zaman saya rakyatnya kayak kamu. Kan kena gitu jawabannya gitu. Ketika Abdurrahman bin Muljam menghantamkan pedangnya ke kepala beliau radhiyallahu anhu, darah mengucur sampai ke jenggot beliau, menetes-netes. Beliau bertanya, ini darah siapa? Darah engkau ya Amirul Mukminin. Siapa yang membunuhku? Ini orangnya, Abdurrahman bin Muljam. Kenapa kau membunuhku ya saudara? Pedang itu harganya 1000 dirham. Kulumuri dengan racun seharga 1000 dirham. Aku berdoa di multazam untuk supaya pedang itu membunuh orang paling hina di muka bumi, orang paling celaka di muka bumi. Kata Ali bin Abi Thalib, oh insya Allah doamu terkabul. Hei Hasan, nanti kalau aku mati, tolong orang ini dikisos pakai pedangnya sendiri, agar orang paling celaka mati oleh pedang ini. Insya Allah. Itu jelang wafat masih bercandaan begitu. Ini candanya benar. Tabarakallah Rahman. Itu bercanda. Tapi orang bercanda kalau nggak hati-hati, jadi nggak serius segala hal. Tapi Sayyidina Ali itu banyak bercanda, tapi kalau sudah urusan serius paling serius. Lo top skor perang Badar, perang Uhud, sampai perang Khandaq siapa? Ali bin Abi Thalib. Top skornya bunuh musuh beliau, gitu ya. Ini kalau orang suka bercandaan doang tapi nggak top skor, ya mana bercandaannya gitu. Sayyidina Ali bercandaan iya, tetapi top skor gitu. Insya Allah ya. Ada yang bilang aku kayak Tolha. Kenapa kok kayak Tolha? Betah sakit. 70 luka, jemari hilang 2, tempurung lutut hilang 1, tubuh bersimbah darah masih bisa melindungi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rabbi khud bidami hatal yaum hatta tardo, ya Allah ambil darahku hari ini sampai kau ridho. Ketika Nabi SAW akan dinaikkan ke sebuah batu, kepelorot 3 kali, Tolha dengan badan yang sudah berlumuran darah ambruk di bawah batu, kemudian mengatakan, ya Rasulullah naiklah ke batu dengan bertumpu pada tubuhku, sampai Rasulullah nangis mengatakan, aujabat Tolha, aujabat Tolha, Tolha wajib masuk surga, Tolha wajib masuk surga. Masuk surga kok wajib Pak? Kayak Anda dibilang terancam kumlot. Wah, ini kuliahnya terancam kumlot. Insyaallah. Itu kan luar biasa gitu ya beliau radhiyallahu anhu. Oh aku ini terengginas, ahli bela diri. Oh kayak Zubair ya. Oh aku ini bad boy tapi anak mama. Oh kayak Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas kan bad boy, dalam arti beliau mengatakan padahal anak bangsawan tapi bergaulnya sama orang-orang gelandangan, sama orang-orang terpinggirkan, sama budak-budak. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Dan beliau mengatakan aku adalah orang ketiga yang bersyahadat, dan aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Lah digangguin sebagai seorang muslim, orang mukmin, umur lagi belasan tahun, emosi ke bawah, pats di bawahnya ada tulang rahang unta, saut samplokkan kepada orang yang gangguin dari orang kafir Quraisy itu, berdarah-darah, jempling-jempling itu yang disamplok gitu ya. Bad boy kalau di luar, di rumah anak mama, ibunya mau kok makan nggak tegaan, tunggu nih, bu makan bu makan toh bu gitu. Sampai 3 hari Tabarakallah Rahman. Baru kemudian setelah itu dia mengatakan, ibu, kalau ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu dan Anda dipaksa menyaksikan sakratul maut ibu yang sangat menyakitkan, tapi kalau itu ditujukan untuk membuat Anda meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya, wallahi ibu enggak akan saya lakukan. Tapi inilah anandamu di sini di sisimu, membujuk ibu untuk makan, makanlah bu. Sampai akhirnya ibunya yang kalah, sampai akhirnya ibunya yang luluh. Tabarakallah Rahman. Abdurrahman bin Auf, good boy, sejak kecil rajin belajar gitu ya, tekun berlatih, jadi pedagang juga kemudian, masya Allah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, amanah, lisannya amanah, akuntansinya amanah, gitu ya, jadi panglima amanah, segala urusan amanah. Umar bin Khattab itu pernah nyuruh budaknya, ini tolong antar ke Abu Ubaidah 4.000 dirham, 280 juta rupiah Pak, 40.000 dirham, 4.000 dirham, bawa ke Abu Ubaidah. Jangan langsung pulang, nanti perhatikan apa yang lakukan Abu Ubaidah dengan uang ini. Itu diantar sampai ke sana, Abu Ubaidah langsung bilang kepada budaknya, ayo bantu aku bagi-bagi, dibagi-bagi langsung, habis tidak bersisa. Budak Umar lapor, ya Amirul Mukminin begini-begini.
Umar menangis, meneteskan air mata. Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan bahwa prasangka baikku kepada sahabatku benar. Enggak mungkin Abu Ubaidah dikasih kok dipek dewek, ini enggak mungkin. Pasti dibagi-bagi sampai habis, dan itu yang terjadi. Nah, yang terakhir dari Sa'id bin Zaid. Hanya diceritakan Sa'id bin Zaid lihat kepada anak kita, "Yo kamu itu dek, enggak harus jadi yang tampil-tampil tuh, enggak harus. Jadi orang yang dahsyat-dahsyat dudeng-dudeng di depan enggak harus. Lawang yang low profile enggak pernah kelihatan ceritanya juga bisa jadi ahli surga yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aman dek, aman." Inilah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Pada masa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, orang-orang beristisqa di Damaskus, memohon hujan kepada Allah. Sudah berhari-hari istisqa dipanjatkan, hujan belum turun-turun. Sampai satu hari ada seorang tuan melihat budaknya di tengah malam ternyata bangun dan qiyamul lail. Budak ini kemudian berdoa kepada Allah, mengucapkan satu kalimat yang menakjubkan tuannya. Kata budak ini, "Ya Allah, demi cintamu kepada aku, turunkanlah hujan. Sungguh umat Muhammad SAW sudah kekeringan, kehausan. Ya Allah." Gluduk. Hujannya deras banget turun. Begitu orang ini menghentikan doa, tuannya kaget. Dia tegur budaknya, "Kamu tadi bilang apa?" Kaget budak ini. "Lah, kok tuan di sini?" "Iya, tuan sejak tadi lihat saya." "Iya, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak malu sama Allah? Kamu bilang, demi cintamu padaku ya Allah. Bagaimana kau tahu Allah mencintaimu? Kenapa tidak kau katakan saja, demi cintaku padamu ya Allah?" Kata budak ini, "Kalau saya bilang demi cintaku padamu ya Allah, cinta saya untuk Allah belum tentu benar, belum tentu jujur. Maka tadi saya bilang demi cintamu padaku ya Allah. Dari mana kau tahu Allah mencintaimu?" Allah membangunkan saya setiap malam untuk bermesraan dengannya, maka itu pasti Allah mencintai saya. Tapi lalu budak ini menghadap ke arah lain, kemudian menghadap ke arah kiblat, berpaling dari tuannya, kemudian dia berkata, "Ya Allah, tabir yang menutup hubungan kita di mata hamba-hambamu sudah kau buka. Aku tidak akan sanggup hidup lagi sesudah ini ya Allah. Maka matikan aku sekarang ya Allah." Tiba-tiba dia tertelungkup, wafat pada saat itu. Jadi kata dia, tabir yang menutup hubungan di antara kita, hubungan rahasia di antara kita, antara aku dengan engkau ya Allah, sudah kau buka. Tuanku melihat kita. Maka ya Allah, aku tidak akan sanggup hidup lagi sesudah ini. Maka matikan aku. Dia bersumpah kepada Allah untuk dimatikan pada saat itu. Dia dimatikan pada saat itu. Tabaraka Rahman. Ini kisah para salihin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para atqiyaul akhwiya. Maka Nabi SAW itu pernah mewasiatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk nanti akan datang seorang at-taqi al-khafi, orang bertakwa tapi tersembunyi, hampir-hampir nggak ada yang kenal, namanya Uwais al-Qarni dari Yaman. Dia akan datang dalam sebuah rombongan haji. Kalau kalian sempat bertemu dengannya, kata Nabi SAW, mintalah didoakan olehnya. Mintalah didoakan olehnya. Bayangin Umar sama Ali dipesan begitu. Setiap tahun ketika musim haji, Umar tuh nyari-nyari rombongan dari Yaman. Mana rombongan dari Yaman? Ada nggak di antara kalian namanya Uwais al-Qarni? Kata orang Yaman, nggak ada. Tahun berikutnya ditanya lagi, ada rombongan Yaman mana? Ada Uwais al-Qarni? Nggak. Terus begitu ya sampai satu hari Umar bin Khattab bertanya, ada nggak di rombongan kalian namanya Uwais al-Qarni? Oh, yang tukang ngangon itu, yang ini berangkat gendong ibunya itu, dia tetap masih tugasnya ngangon-ngangon itu di Padang, nggak gabung sama kita-kita. Wong dia itu memang bukan bayar ONH gitu ya. Ya cuma petugas angkut-angkut lah itu istilahnya. Dia itu naik haji bukan karena mampu naik haji gitu ya, naik haji karena Gatot disuruh ngurusin
hewan-hewan hadyu gitu. Itu ya dia ngurusin hewan-hewan hadyu itu di padang gembalaan gitu. Umar bin Khattab bergegas lari cepat sekali menuju ke tempat penggembalaan. Bertanya dia, siapa namamu? Aku hamba Allah. Enggak, aku ingin tahu namamu. Uwais. Kalau begitu doakanlah kami. Kaget dia. Apa? Siapa engkau ini? Sehingga kemudian minta doakan olehku. Aku juga hamba Allah, kata Umar. Aku cuma dapat pesan dari hamba Allah yang paling mulia supaya meminta didoakan olehmu. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Lalu Umar bercerita, Rasulullah SAW menyebut Uwais Al-Qarni, seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, yang berasal dari negeri Yaman, yang tidak dikenal orang, yang dia akan datang pada suatu musim haji. Maka jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya. Maka Uwais ini bertanya, siapa kau? Jujur, siapa kau? Aku Umar. Amirul Mukminin. Bala. Tidak, demi Allah, sesudah ini jangan pernah bercerita tentang diriku kepada siapapun. Aku akan mendoakanmu, tetapi kau janji kepadaku, jangan kau buka tentang diriku kepada siapapun, apalagi kepada kaumku. Gitu, Masya Allah. Kekasih-kekasih Allah yang tersembunyi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Hasan Al Basri rahimahullahu taala pernah bersuudzon kepada seseorang yang ini nanti akan melahirkan kalimat beliau yang sangat terkenal, az-zahidu man idza ra'a ghairuhu qala huwa khairum minni. Orang yang disebut zuhud itu adalah orang yang setiap kali bertemu dengan selainnya dia berkata huwa afdalu minni, dia lebih utama dariku, dia lebih utama dariku. Gara-garanya apa kisah ini? Kalimat beliau ini karena beliau satu saat lewat di dekat sungai Dajlah, dekat sungai Tigris. Di situ beliau melihat ada seorang lelaki sedang duduk berasyik masuk, berbincang-bincang akrab dan mesra dengan seorang wanita. Mencurigakan sekali. Kemudian di samping si lelaki itu ada sebuah wadah yang memang pada umumnya wadah itu dipakai untuk mewadahi khamr, minuman yang memabukkan pada zaman itu. Maka Imam Hasan Al Basri sudah bisa menduga, ini orang nggak punya malu maksiat di sini, berasik-asik dengan perempuan, nyanding minuman khamr pula, gitu. Sebersit itu di dalam hati beliau, rahimahullah taala. Tiba-tiba di penyeberangan sungai Tigris itu, sungai Dajlah itu, ada sebuah perahu terbalik. Penumpangnya 7 orang. Kemudian si lelaki yang tadi sedang berasik-asik dengan wanita ini tiba-tiba terjun ke dalam sungai dan menggapai-gapai dan kemudian berhasil menyelamatkan 6 orang, ditariknya ke tepi. Masih ada 1 orang yang belum berhasil ditolong. Kemudian dia bilang kepada Imam Hasan Al Basri, Tuan, tolong 1 itu, aku sudah menyelamatkan 6, kau tolong yang 1 itu. Kemudian Imam Hasan Al Basri mencoba untuk terjun ke air dan mencoba menyelamatkan orang itu, tetapi beliau qadarallah wa masyafa'al, gagal. Orang itu tertelan arus dan menghilang. Imam Hasan Al Basri begitu sedih keluar. Dan kemudian orang itu tadi mengatakan, Tuan, sepertinya engkau memandang rendah diriku. Kalau engkau memandang rendah diriku, sungguh demi Allah aku sudah menyelamatkan 6 orang, tapi engkau menyelamatkan 1 orang saja tidak sanggup. Tuan, ketahuilah, ini ibuku, bukan siapa-siapa, ini ibuku. Ibuku senang. Aku ingin menyenangkan hatinya dengan menghiburnya di tepi sungai seperti ini, berbincang-bincang bersama. Dan engkau mengira mungkin ini khamr, ini air, bukan khamr. Pada saat itulah Imam Hasan Al Basri menangis dan mengatakan, sungguh betapa banyak dosaku, berprasangka buruk, meremehkan orang, menganggap diriku lebih tinggi, ujub, takabur, dan kemudian tidak bisa menolong hamba Allah yang lain, sedangkan engkau telah melakukan semua hal yang menjadi kebalikannya. Terakhir sebagai penutup, ini ceritanya agak lucu, tapi mungkin bagi sebagian orang monggo mau diambil hikmahnya atau tidak, falyatafaddal, karena ini memang ceritanya tentang seorang tokoh dari kalangan yang mungkin sebagian orang agak sensitif kalau disebut sebagai seorang tokoh sufi. Saya lebih suka menyebut beliau sebagai seorang tokoh ahli ibadah yang zuhud.
namanya Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala ini satu malam mimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya berjumpa Nabi SAW, dia mendapatkan pesan dari Nabi SAW, pergilah ke kota A, ada seorang hamba Allah di sana namanya Fulan bin Fulan, sampaikan salamku kepadanya. Sampaikan salamku kepadanya. Kaget ketika bangun, lalu dia memutuskan hari itu juga pergi ke kota yang dimaksud. Pergilah beliau ke kota yang dimaksud, sampai di kota yang dimaksud, dia tanya tentang orang ini. Lalu orang-orang berkomentar negatif tentang orang yang dituju ini. Jangan Syekh, Anda seorang ahli ibadah, zuhud, alim, faqih, Anda jangan bertemu orang seperti itu. Lah kenapa memangnya orang ini? Lah orang ini ba'da isya sampai jelang subuh kerjaannya nongkrong di warung minum. Jangan temui orang nggak tahu di mana aktivitas sehari-harinya juga nggak tahu. Tahu-tahu pokoknya ba'da isya itu pergi ke warung minum itu, duduk sampai jelang subuh. Enggak usah ditemui. Nah, akhirnya beliau menahan diri, beliau beriktikaf di Masjid Jami, kemudian malamnya tidur. Ketika tidur Rasulullah datang lagi dalam mimpi beliau. Rasulullah SAW bertanya, kenapa belum kau sampaikan salamku? Kaget dia, hari berikutnya, wah saya ini kebebanan harus menyampaikan salam ya kepada orang itu. Ya tapi enggak mungkin salam untuk orang kayak begitu. Enggak, mungkin salah orang, tunggu dulu. Coba nanti kita cari info orang lain mungkin gitu ya. Gak usah itu ketemu sama orang itu tuh. Gak match sama antum pokoknya. Malam berikutnya dia bermimpi lagi. Mimpinya Rasulullah SAW datang. Kalau kau tidak juga sampaikan salamku kepadanya, engkau tidak akan bertemu denganku di akhirat. Wah agak celaka ini kata beliau. Kalau sampai gak ketemu Nabi SAW di akhirat, celaka saya gitu ya. Akhirnya kemudian dia beranikan, malamnya dia nyamar pakai baju yang agak berbeda, bukan baju ulama yang imamahnya besar, yang jubahnya besar gitu ya, pakai baju biasa saja. Kemudian dia dengan langkah sangat ragu-ragu, takut, gelisah, cemas, resah campur aduk jadi satu gitu ya. Itu mencoba masuk ke tempat kedai minum itu. Seumur hidup belum pernah masuk ke kedai minum. Kan horor bagi dia gitu ya. Tempat kayak gitu tuh horor banget bagi dia. Begitu dia masuk gitu ya, kemudian duduk sebentar sudah ditawari minum apa gitu macam-macam gitu. Tapi dilihat ada orang di pojok cuma dingklu, diam gitu ya. Kayaknya ngapain gitu, itu orang ngapain gitu. Tapi mana si fulan itu, yang mana juga dia, waduh nah gimana ya. Terus kemudian nggak lama duduk di situ nggak betah, Abu Yazid bangkit. Ketika dia bangkit, orang yang tadi diem tadi berkata, ya Aba Yazid. Wih, kaget dia, kok tahu nama saya? Mendekatlah dia, Anda tahu nama saya? Tahu lah. Lawang katanya ada titipan buat saya toh. Kok tahu juga? Tahu. Coba apa titipannya? Nangis Abu Yazid. Rasulullah SAW menitipkan salam kepada Anda. Wa alaiki wa alaihi salam. Wa alaika wa alaihi salam. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ridwanu. Nangis orang yang dititipi salam itu. Nangis orang yang kemudian salam dititipkan untuknya itu. Nangis. Abu Yazid selalu tanya, Anda kok nangis malah? Ini ceritanya bagaimana? Kenapa Rasulullah bisa menitipkan salam kepada saya untuk orang seperti Anda yang katanya setiap hari duduk di warung minum khamr ini dari ba'da isya sampai jelang subuh? Kata orang ini, gini tak cerita ini, di sini ini dulu ada 40 orang yang suka minum khamr, mabuk bareng-bareng. Saya dekati satu-satu, saya ajak ngobrol apa masalahnya, sampai saya sadarkan, saya insafkan. Nah sekarang sudah 32 yang insyaf, sisanya tinggal 8. Nah kalau Rasulullah sudah titip salam ke kamu buat saya gitu ya, berarti tugas saya di sini selesai. Itu yang 8 jatah kamu ya. Wassalamualaikum gitu. Itu yang 8 jatah kamu. Wassalamualaikum. Aku tak sekarang mengakhiri tugas ini, sudah selesai. Tabaraka Rahman. Bapak Ibu dirahmati Allah, wallahu a'lam tentang kisah ini, tetapi saya kira kita bisa mengambil ibrah. Jangan pernah meremehkan orang lain. Marilah kita melihat dengan pandangan yang jernih bahwa kita ini makhluk yang banyak berdosa. Marilah kita jangan pernah terbersit di dalam hati kita perasaan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada dia. Karena kalimat ini dalam Al-Quran Al-Karim adalah warisan iblis laknatullah alaih.
Sementara warisan Adam alaihi salam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan kita berkata innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Ucapannya siapa ini? Qarun. Sungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Qarun. Mari menjadi pewarisnya Musa alaihissalam. Pewarisnya Musa mengatakan salah satu kata-katanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat fakir, aku ini sangat memerlukan. Jangan kita menjadi pewarisnya Fir'aun yang berkata, Sungai Nil mengalir di bawah kakiku, Mesir dalam genggamanku, Bani Israel jadi budakku, maka aku tidak mendapati Tuhan bagimu selain aku. Tapi mari menjadi pewarisnya Sulaiman alaihi salam. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia Tuhanku menguji aku apakah aku syukur atau kufur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Warisan-warisan kata-kata semacam ini yang kita harapkan menghiasi akhlak kita, menghiasi diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah untuk menjadi hamba Allah yang tawadhu. Kata para ulama, akhlak asasi itu dua, as-sidqu wat tawadhu. Akhlak asasi itu ada dua, yaitu jujur dan rendah hati. Itu bapak sama ibunya. Kalau dua itu ada pada seseorang, akhlak yang lain akan lahir terus-menerus, muncul terus-menerus dari hasil pernikahan dua ini, bapak sama ibu, as-sidqu wat tawadhu, jujur dan rendah hati. Tapi kalau nggak ada jujur, nggak ada rendah hati, subhanallah, kita akan dijauhkan dari akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.